Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina kembali memanas dalam beberapa minggu terakhir. Beijing resmi memperketat ekspor logam tanah jarang, komoditas penting dalam pembuatan teknologi tinggi seperti mobil listrik, ponsel pintar, dan senjata militer. Sebagai balasan, Washington mengancam akan mengenakan tarif baru hingga 100% terhadap produk Cina. Ketegangan ini semakin menyulitkan agenda diplomatik kedua negara, termasuk rencana pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina, Xi Jinping, yang dijadwalkan di sela-sela pertemuan KTT APEC di Korea Selatan, akhir Oktober 2025. Pertemuan itu seharusnya menjadi momen bersejarah, karena akan menjadi pertemuan pertama sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025. Namun, akankah pertemuan itu tetap terjadi? Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengonfirmasi bahwa komunikasi substantif antara kedua negara telah terjadi sepanjang akhir pekan. Bahkan, pejabat dari kedua negara dijadwalkan akan bertemu di Washington pekan ini, bersamaan dengan Forum Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Trump sendiri menyatakan bahwa tarif baru belum akan diberlakukan hingga tenggat waktu 1 November 2025. Hal ini memberi sinyal bahwa pertemuan antara Trump dan Xi masih mungkin terjadi di Korea Selatan. Namun, Bessent tetap mengecam langkah Cina yang mengumumkan pembatasan ekspor, tepat ketika Trump mengumumkan kesepakatan damai di Gaza. Menurutnya, langkah Beijing tersebut merupakan strategi tekanan yang buruk. Di sisi lain, Cina tak tinggal diam. Negara tirai bambu itu menyerang balik Amerika Serikat dengan menyasar dua raksasa teknologi semikonduktor, Qualcomm dan Nvidia. Menurut laporan Wall Street Journal, Badan Pengawas Pasar Cina, atau State Administration for Market Regulation, memulai penyelidikan terhadap Qualcomm atas dugaan pelanggaran undang-undang anti-monopoli Cina. Investigasi ini terkait akuisisi Qualcomm terhadap Autotalks, perusahaan chip asal Israel yang bergerak di sektor mobil otonom. Tak hanya itu, Nvidia juga menjadi target. Pemerintah Cina telah memulai pemeriksaan terhadap impor chip Nvidia, menyusul tuduhan pelanggaran hukum anti-monopoli dalam akuisisi terhadap Melanos Technologies, juga perusahaan asal Israel. Menurut Wang Yiwei, pakar hubungan internasional dari Universitas Renmin, Cina sudah sangat memahami pola kepemimpinan Trump sejak masa jabatan pertamanya. Kini, menurutnya, Cina jauh lebih siap karena sudah memahami gaya negosiasi, taktik, bahkan kelemahan AS. Yang menarik, Amerika Serikat disebut masih sangat bergantung pada logam tanah jarang dari Cina, setidaknya dalam jangka pendek. Ketergantungan inilah yang membuat perang dagang antara dua raksasa ekonomi ini semakin kompleks dan berisiko. Perang dagang ini bukan hanya soal tarif atau ekspor semata, tapi juga pertarungan pengaruh global. Kalau tidak dikendalikan dengan hati-hati, dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi dunia. Jadi, menurut kamu, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari perang dagang ini? Amerika Serikat, Cina, atau negara lain? Perang dagang antara kedua negara adidaya ekonomi ini kembali memanas usai Cina memperketat kontrol ekspor untuk logam tanah jarang pada Kamis 9 Oktober 2025. Beijing mengatakan pihaknya akan meningkatkan kontrol ekspor untuk 5 logam tanah jarang, selain 7 logam yang telah diumumkan pada April tahun ini. Selain itu, Cina juga memberlakukan batasan ekspor terhadap peralatan teknologi khusus yang digunakan untuk memurnikan logam tanah jarang. Sebagian besar batasan ini akan berlaku mulai 1 Desember 2025. Dampak batasan ini diyakini membuat AS sangat terpukul. Sebab laporan Observatory of Economic Complexity tahun 2023 menunjukkan AS merupakan importir terbesar mineral tanah jarang Cina. Mineral yang digunakan Amerika untuk memproduksi alutsista canggih AS seperti jet tempur F-35, kapal selam kelas Virginia dan Columbia, rudal Tomahawk, sistem radar, kendaraan berani awak Predator, dan rangkaian bom pintar Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Tindakan batasan tanah jarang dari Cina ini membuat AS berat. CNN melaporkan Presiden AS Donald Trump menyebut langkah Beijing sangat tidak bermoral dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Ia mengancam akan mengenakan tarif baru sebesar 100% terhadap barang impor Cina. Trump juga mengatakan kalau Washington akan memberlakukan kontrol ekspor pada semua perangkat lunak penting. Sebagai tindakan balasan, Cina memungut biaya sebesar 400 yuan atau sekitar Rp935.000 per ton bawaan bagi kapal-kapal AS yang berlabuh di Beijing.
Biaya ini akan terus naik hingga tahun 2028, mencapai 1.120 yuan atau setara dengan 2,6 juta rupiah per ton. Bea masuk ini juga merupakan balasan pada Washington yang menerapkan tarif serupa bagi kapal-kapal Cina. Ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Cina ini mengancam dan beresiko menggugurkan kemajuan perundingan perdagangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Kedua negara itu telah bernegosiasi soal perdagangan sejak Mei, yang berpuncak pada perpanjangan gencatan senjata tarif selama 90 hari. Ketegangan ini juga berpotensi mengganggu dialog Trump dan Xi Jinping yang dijadwalkan bertemu pada KTT APEC di Korea Selatan pada akhir Oktober. Meski begitu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memastikan keduanya tetap akan bertemu. Delegasi kedua pihak juga akan bertemu di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional akhir pekan ini. Namun, China menegaskan Amerika Serikat tidak dapat meminta perundingan dan mengancam tindakan pembatasan baru pada saat yang sama. China tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan kekuatan. Ketika Amerika menggertak dengan tarif dan ancaman, Beijing menjawab dengan strategi yang tenang tapi mematikan. Perang dagang ini bukan lagi soal siapa menaikkan tarif lebih tinggi, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dan sejauh ini China tampak memilih jalan yang sunyi namun pasti. Ia manfaatkan logam tengah jarang sebagai kartu truf, menekan balik tanpa letupan emosi sambil menata ulang peta dagang dunia. Sementara Washington di balik retorika kerasnya mulai sadar bahwa dominasi lama kini mulai digerogoti waktu. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.